الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian tentang masalah seputar program ilmu syar'i menyambut bulan Ramadan suci, masuk kepada pertemuan ke-22, yaitu kita mengkaji kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz bab As-Siyam yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah. Kita masuk kepada puasa, yaitu at-tatawwu, itu puasa-puasa sunnah. Pada sebelumnya kita telah menjelaskan ada 9 puasa sunnah yang dianjurkan, yang ada dalilnya. Pertama adalah puasa 6 hari pada bulan Syawal, mengikuti setelah puasa Ramadan. 2 dan 3 adalah puasa Arafah bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, dan puasa Asyura. Kemudian kita lanjutkan yang keempat adalah siyamu aktsaril muharram, yaitu kita diperintahkan untuk memperbanyak puasa pada bulan Muharram. Pada bulan Muharram. Mana dalilnya? Dalilnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah berpuasa pada bulan Allah, yaitu adalah Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal fariidah salatul lail, dan sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam. Di dalam hadis ini jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu adalah Al-Muharram. Dan seutama-utama salat wajib setelah salat wajib adalah salat sunnah. Maka hadis yang mulia ini memberikan beberapa pelajaran kepada kita jemaah. Pelajaran yang pertama, hendaknya setiap muslim di dalam beramal seharusnya mereka melihat tentang amalan yang skalanya adalah prioritas. Jadi artinya apa? Yang wajib dulu kita laksanakan. Yang wajib dulu. Perkara yang wajib dulu. Kenapa? Karena sebagian di antara saudara kita yang mungkin dia tidak memperhatikan ini. Ada sebagian orang mungkin semangat melaksanakan ibadah puasa, tapi ketika masuk bulan Ramadan mereka tidak puasa, waliyadzubillah. Ada di antara saudara kita mungkin semangat salat malam, tapi ketika salat wajib tidak dia lakukan, dan ini adalah musibah. Dan ini adalah tentu saja orang yang jahil. Bahwasanya hal yang kita prioritaskan adalah masalah yang wajib-wajib dulu. Kalau seandainya kita sudah bisa melaksanakan salat yang wajib, barulah sunnah. Bukan berarti kita menyepelekan perkara yang sunnah jamaah. Akan tetapi seseorang yang terpatri di dalam hatinya keimanan kepada Allah, mencintai kepada kebaikan, tentu saja dia tidak mencukupkan kepada perkara yang wajib. Dia akan menambah, yaitu tentang perkara yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menggapai kewalian, yang menggapai derajat wali, yaitu adalah dia tidak hanya melakukan perbuatan yang wajib, tapi juga dia melakukan perkara yang disunnahkan. Kemudian puasa sunnah yang kelima adalah siyamu aktsari Sya'ban. Nah ini
Yaitu apa? Memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Dan alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Sya'ban, tanggal 1 Sya'ban. Ya, berarti bulan Rajab disempurnakan sebanyak 30 hari. Maka pertanda jamaah, kurang lebih 29 hari ke depan atau 30 hari kita akan kedatangan tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar." Ya, apabila telah datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Dan syaitan pada kesempatan kali itu pada bulan Ramadan tersebut yaitu apa? Dibelenggu. Maka ya kita gunakan waktu kita dengan sebaik mungkin dan kita mempersiapkan amalan-amalan ketika hendak datangnya bulan Ramadan, persiapan menyambut bulan Ramadan. Maka para ulama kita menyebutkan bagaimana kita mempersiapkan ya dengan menyambut bulan Ramadan. Yang pertama adalah ilmu jamaah. Kita harus membuat program ketika masuk bulan Ramadan. Masalah seputar puasa Ramadan dan yang berkaitan dengan masalah fikih di dalamnya kita sudah selesai. Minimal kita sudah khatam membahas bab tentang masalah al-siyam. Dan inilah program kita, alhamdulillah. Setiap subuh kita pending dulu kajian kitab Riyadhus Shalihin. Nanti kalau sudah selesai insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Dan sekarang kita sudah masuk hari ke-23. Berarti sudah 23 pertemuan yang mana kita tinggal menyelesaikan puasa-puasa sunnah, kemudian kita akan menyelesaikan tentang masalah iktikaf, kemudian sholat tarawih dan juga zakat fitrah, dan terakhir nanti adalah tentang masalah seputar sholat Idul Fitri. Ya, nah inilah target kita. Demikian kita harus memiliki target. Ya, kenapa? Karena kita sisakan waktu kita sedikit setiap pada sholat subuh ini maksimal 20 menit. Tapi rata-rata kita tidak sampai 20 menit. Ya, kenapa? Karena waktu sholat yaitu apa? Semakin maju. Ya, maju atau mundur? Mundur ya? Hah? Maju ya? Maju. Nah, semakin maju. Ya, jam 4:30. Ya, dan sholat kita biasa jam 5. Naam. Selesai biasa jam 5 lewat 10 menit. Ya. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk memperbanyak puasa Sya'ban. Mana dalilnya? Dalilnya adalah dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, dia mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa syahr Ramadan." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali pada puasa Ramadan. Artinya Nabi menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh. Ya, Nabi menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'bana." Ya, dan aku tidak pernah melihat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan ibadah puasa lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain melainkan pada bulan Sya'ban. Nah, sekarang kita berada bulan Sya'ban, maka bolehlah kita latihan untuk menjalankan puasa sunnah. Ya, puasa apa saja? Di antaranya adalah puasa Senin Kamis. Ya, nah kita lanjutkan yang terakhir adalah puasa Senin Kamis. Al-Isnaini wal Khamisu, yaitu puasa Senin Kamis. Ya, disebutkan dari Usamah ibn Zaid, qala, dia mengatakan, "Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yausumu yaumal Isnaini wal Khamis." Kata Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Wa su'ila an dzalik. Nah, Nabi pernah ditanya, kenapa Nabi berpuasa pada Senin dan Kamis? Maka Nabi sebutkan, faqal inna a'malal ibad tu'radu yaumal Isnaini wal Khamis. Ya, sesungguhnya amalan-amalan hamba itu diangkat setiap hari Senin dan Kamis. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan, wahai Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Maka Nabi mengatakan bahwasanya hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan. Ya, dan di dalam riwayat ini bahwasanya hari Senin dan Kamis itu adalah amal-amal kita jamaah naik ke atas.
Dan Nabi SAW senang kalau seandainya amalannya naik ke atas dan beliau sedang dalam keadaan shaim. Ya, puasa Senin Kamis. Nah, bagaimana, bolehkah seseorang misalkan dia mengambil puasa hari Senin saja, Kamisnya tidak, atau sebaliknya hari Kamis atau Seninnya saja, atau mengambil hari Kamis saja, Seninnya tidak? Maka para ulama kita menyebutkan dia harus mengikuti yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu harus berpuasa hari Senin dan Kamis. Ya, kecuali misalkan dia ada uzur, misalkan dia berpuasa pada hari Kamis, misalkan, lalu apa? Dia diundang makan. Nah, gimana jemaah? Kalau kita sedang berpuasa sunnah, kita diundang makan. Hah? Nah, makan, sunnahnya makan, berbuka tidak apa-apa jemaah. Subhanallah, ini sebagai ikhwan terkadang ya mereka apa? Tidak memahami dalam masalah ini. Jadi kalau kita diundang makan, makan saja tidak apa-apa. Dan insya Allah Anda dicatat sebagai apa? Tetap menjalankan ibadah puasa. Kenapa? Karena wajib memenuhi undangan saudara kita. Sedangkan puasa ini adalah sunnah. Demikian juga keedah misalkan. Ada seseorang misalkan, dia pekerja berat misalkan ya. Lalu di satu sisi dia hendak puasa sunnah. Tapi kalau seandainya dia menjalankan puasa sunnah, dia tidak bisa bekerja. Ya, atau menjadi penghalang misalkan apa, badannya lemah dan yang semisalnya, mana yang dia dahulukan? Apakah dia tetap berpuasa sunnah ataukah dia tidak berpuasa sunnah tapi dia tetap bekerja? Maka para ulama kita mengatakan dia harus tetap bekerja. Kenapa? Karena bekerja itu adalah wajib. Sedangkan puasa sunnah itu tidak wajib. Ya, artinya kalau kita lakukan dapat pahala, kalau kita tinggalkan tidak apa? Tidak berdosa. Nah, ini kita harus paham dalam masalah ini, mana yang harus kita dahulukan. Dan ini juga bukan sebagai dalil untuk meremehkan puasa-puasa sunnah atau amalan-amalan sunnah. Ya, makanya tentu saja kalau bisa kita lakukan dalam bulan ini untuk berpuasa Senin Kamis, lakukanlah. Kalau seandainya tidak bisa, maka lakukanlah puasa dalam sebulan itu ada 3 hari yang insya Allah besok akan kita lanjutkan. Ya, dan sekaligus besok kita akan menyelesaikan yaitu puasa sunnah, yaitu tinggal tiga macam lagi puasa sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun selain daripada itu, maka tidak ada puasa yang disunahkan kecuali 9 hal tersebut. Ya, 6 telah kita sebutkan. Apa? Kita ulang sebelum kita tutup. Yang pertama adalah puasa 6 hari, yaitu puasa Syawal. Kita mengikuti puasa Ramadan. Setelah puasa Ramadan, puasa Syawal 6 hari. Kemudian 2 dan 3 adalah puasa Arafah, ya, dan puasa Asyura. Ya, bahwasanya keutamaan puasa Arafah itu menghapuskan 2 tahun, dosa 2 tahun. Dan puasa Asyura menghapuskan dosa 1 tahun. Ya, kemudian yang keempat adalah yaitu apa? Puasa Muharram. Kita memperbanyak puasa Muharram. Dan yang kelima adalah dianjurkan untuk memperbanyak puasa Sya'ban. Dan yang keenam adalah puasa Senin dan Kamis. Dan ini disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ditanya, kenapa engkau berpuasa Senin Kamis wahai Rasulullah? Nabi menyebutkan, inna a'malal ibad tu'radu yaumal isnini wal khamis. Karena sesungguhnya amalan hamba itu diangkat pada setiap hari Senin dan hari Kamis. Dan beliau senang kalau seandainya amalan beliau diangkat dan beliau dalam keadaan sedang berpuasa. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Dan insya Allah 3 puasa sunnah lagi yang akan kita selesaikan besok biiznillah. Maka setelah itu kita masuk puasa-puasa yang diharamkan. Nah, ternyata ada puasa yang dilarang, yang tidak boleh kita lakukan. Ya, ternyata ada. Ya, nah, hari apakah itu nanti akan kita sebutkan jamaah. Nah, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.